Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast mahasiswa manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini kami kedatangan salah satu narasumber, yaitu beliau seorang general manager dari perusahaan di bidang jasa konsultan IT di Jakarta. Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi beliau dengan perusahaan, yang mungkin kita perkenalkan terlebih dahulu nih yuk. Saya Bagawanta, mahasiswa manajemen Universitas Negeri Jakarta. Dan saya Ayu Syotang, mahasiswa manajemen Universitas Negeri Jakarta. Tidak hanya kami berdua, kami juga dibantu teman-teman kami di balik layar, ada Fian dan Hayara Mifa. Tema hari ini sebenarnya kita bahas apa sih yuk? Temanya diagnosis organisasi nih. Nah, nanti diagnosis organisasi ini kita cari tahu nih sama beliau bagaimana sih diagnosis organisasi ini diimplementasikan di sebuah perusahaan, berhasil atau tidak, atau enggak bahkan tidak diimplementasikan di sebuah perusahaan. Sebelumnya kita ini dulu ya perkenalan dulu nih dengan sebelumnya terima kasih Pak Gusti telah datang meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya, bahkan beliau datang ke kampus Universitas Negeri Jakarta di ruangan podcast ini. Terima kasih Pak. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan yuk, mungkin Pak Gusti boleh perkenalkan dulu ke teman-teman profil Bapak dan posisi apa sih Bapak sebagai di perusahaan itu. Oke, terima kasih Mas Bagas ya sama Mbak Ayu ya. Sebelumnya perkenalkan saya Gusti Omiko, bisa dipanggil Gusti, bisa dipanggil Miko ya. Saat ini saya lagi handle untuk PT Mega Utama Pertiwi, itu adalah konsultan IT ya. Konsultan IT di bidang sistem. Di bidang sistem dan saat ini saya menjabat sebagai GM operasional di perusahaan tersebut. Oke, karena perkenalan udah, kita langsung aja kali ya Pak. Oke, siap. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang perusahaan Siap itu bergerak di bidang apa sih Pak? Kami PT Mega Utama Pertiwi itu adalah konsultan IT. Konsultan IT itu memang kami fokusnya kita menyiapkan sistem yang terintegrasi, itu ERP seperti SAP dan lain-lain. Tapi kami fokusnya di bidang mining, di bidang pertambangan, jadi menyiapkan suatu sistem untuk pengelolaan tambang, coal tambang atau nikel. Jadi memang membidangin untuk sistemnya di tambang, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bidang-bidang yang lain. Memang saat ini kita full, klien saya itu sebanyak 43 klien yang saat ini kita handle itu full di tambang semua. Berarti fokusnya di bidang pertambangan gitu ya Pak? Sistemnya, ya sistem, betul. Ya. Tepatnya sistemnya yang kita khususkan saat ini kita fokus untuk di tambang semua, pertambangan. Mungkin langsung aja ya pertanyaan selanjutnya. Mungkin kan tadi PT Sisap ini berarti bergerak di bidang jasa otomatis. Betul. Mereka langsung bertemu dengan klien-klien, pasti bertemu dengan banyak klien. Ya. Ada nggak sih Pak standar kerja dalam memberikan layanan kepada klien dari perusahaan Sisap ini? Kalau standarnya kita itu kan kami menjual jasa. Jasa itu adalah jasa sistem yang kita buat. Nah, sistem di kita namanya Sisap. Sisap itu sistem yang terintegrasi mulai operasional tambang sampai ke akuntingnya, sampai ke financial reportnya di sisi akunting. Nah, kemudian memang klien-klien kami ini semuanya di tambang semua. Dan untuk saat ini memang hubungan kita itu langsung semua ke klien-klien kita yang ada di head office, khususnya di Pulau Jawa sini. Sedangkan untuk tambangnya itu ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan lain-lain, ada banyak tambangnya. Dan memang kita full jasa semua untuk ke klien itu. Untuk standarnya kami mengimplementasikan sistem itu mulai nol atau kick off sampai kita go live nanti, itu standarnya kita 6 bulan itu. Dan kemudian standar kita untuk mensupport atau maintenance itu kita ada SLA namanya, Service Level Agreement ya. SLA kita itu ya kita tepat itu 95% untuk mensupport. Dan kita support itu 24 jam ya. 24 jam itu kenapa 24 jam? Kalau tambang itu non-stop. Yang di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera itu 24 jam jalannya. Bahkan saat puasa atau saat libur nasional, tambang tetap jalan dan kami pun tetap mensupport itu. Iya.
apalagi di bidang pertambangan ini, di bidang IT ini diperlukan ya Pak, makanya 24 jam non-stop. Betul. Dan sangat diperlukan, apalagi kalau ada kegagalan seperti itu. Gimana sih? Iya. Oke, mungkin langsung aja ya Pak. Di dalam perusahaan yang Bapak pimpin tuh ada nggak sih Pak kayak standar regulasi yang mengatur tentang bagaimana proses standar kinerja para karyawan, jika ada apa sih konsekuensi bagi karyawan yang tidak memiliki kinerja baik atau kinerja yang tidak sesuai dengan target seperti itu Pak? Kalau standar kerja untuk tim ya, kalau saya menilai itu bukan bawahan, semuanya tim saya, kita teamwork semuanya. Dan standar kita itu untuk tim itu memang kita ada lakukan pelatihan untuk mengenal sistem yang dipertamakan itu seperti apa. Dan memang kita lakukan pelatihan dulu. Standar kita untuk pelatihan itu untuk yang tim kita itu 3 bulan dulu kita latih. 3 bulan dulu kita latih sampai betul-betul bisa masuk ke klien kita. Dan kita memang mensupport semua. Ini kan jasa ya. Kalau jasa itu kan standarnya kan banyak. Dan kalau untuk standar teknikal, contohnya teknikal kita kan di IT, memang untuk develop sistem kita develop juga. Kami juga mensupport untuk tim saya atau tim kami ini melakukan training online atau offline di tempat lain untuk menambah wawasan. Dan kemudian di sisi akunting juga kan itu kan ada ilmu khususnya ya. Juga itu kita ikutkan juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di tempat lain, workshop atau seminar di tempat lain untuk menambah wawasan semua. Dan bekal-bekal workshop itu atau pelatihan itu nanti yang akan kita bawa ke klien-klien kita. Ya, semuanya standar itu. Nah, kalau untuk standar yang lain, contohnya ya untuk sesuai tidak dengan ilmu pengetahuannya, mungkin contohnya kalau kuliah sesuai enggak dengan jurusannya, itu semuanya kita sesuaikan. Kalau di perusahaan itu kan itu banyak sekali ya, mungkin mulai logistik sampai ke akuntingnya, dan di kampus-kampus juga kan juga ada fakultas manajemen ekonomi, dan kita sesuaikan. Nanti kalau yang ekonomi akuntansi nanti ke akuntingnya, kalau yang lain-lain itu masuk ke produksinya atau logistiknya, kita sesuaikan standar itu. Dan memang kita tidak mematok minimal level pendidikannya, tetapi ya kita menyesuaikan. Kalau dia levelnya misalnya tamatan diploma atau sarjana, ya kita sesuaikan dengan jurusannya. Itu di standarnya di kita. Berarti ada ya Pak? Iya. Berarti PT Siap ini benar-benar nggak main-main dia. Berarti mereka memberikan pelayanan yang maksimal kepada klien. Betul. Mungkin langsung aja ini. Yang keempat. Ya. Nah, dalam menjalankan fungsinya ini Pak, kendala apa saja sih yang sering kali dihadapi oleh perusahaan siap ini? Apakah kendala tersebut berimplikasi terhadap reputasi perusahaan itu? Kalau kendala itu, kalau ada suatu kendala atau suatu kejadian, pasti implikasinya sama klien kami. Ya, contoh yang saya sebutkan tadi, memang kita kan support konsultan, jadi kita support 24 jam ya. Kita full support 24 jam, siang malam, weekend juga. Nah, yang menjadi kendala itu sebetulnya kendala itu akan jadi evaluasi kami juga. Kalau seandainya ada tim yang tiba-tiba sakit, saling backup. Ya, tim yang tiba-tiba sakit, nah kita itu butuh ada backupnya. Ya, backupnya yang untuk, jadi kami melatih tim itu untuk tidak terfokus oleh satu bidang ilmu saja. Semuanya bisa. Ya, kami memang tidak semuanya mampu untuk menghandle semua, tetapi setidaknya yang tim yang lain bisa melihat dan menganalisis kalau kejadian ini seperti apa solusinya. Nah, jadi implikasinya kalau sebetulnya banyak kendala di kaminya ya, di sisi tim saya itu sebetulnya kendalanya yaitu tadi pertama mungkin tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ada kejadian yang mendadak ya, tiba-tiba izin cuti mendadak dan lain-lain. Nah, kita mesti siap. Saya mesti menyiapkan tim lainnya untuk backup. Kalau kendala-kendala yang lain sih nggak ada. Kami semuanya konsultan IT ya, kelebihannya itu kami dimanapun, di tempat manapun kami bisa support semua.
Di sini pun saya bisa support kalau ada telepon. Jadi modal kita itu hanya handphone sama laptop. Komunikasi ya. Iya, betul. Klien-klien ini banyak banget telepon-telepon masalah-masalah mereka ada aja pakai Ya, klien. betul. Itu kalau memang kendala-kendala cuman itu aja, kendala yang yang kita hadapin. Selebihnya kendala-kendala itu kan ada di sisi klien semua. Tetapi ya kami membantu untuk memberikan solusi klien itu supaya nanti bisa jalan. Tujuan kami, goal kami itu adalah kita membuat suatu sistem dan kita mengimplementasikan sistem yang kita buat itu ke klien dan bagaimana sistem kita itu dipakai. Sama istilahnya kalau kita menjual mobil, kita bisa menjelaskan mobilnya dan kita bisa menjamin mobil itu bisa dipakai. Kalau dia beli nggak bisa dipakai kan sama juga bohong kan. Iya. Jadi ya kita mensupport itu semua. Setelah dipakai dan kita menjaga bagaimana ini sistem selalu dipakai. Bisa langsung aja nih. Oke, langsung aja ya Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih Pak perusahaan Sisap ini membangun kepekaan atau sensitivitas dalam mengidentifikasi, mendiagnosis masalah dalam perusahaan tersebut? Nah, kalau sensitivitas itu atau mendiagnosis masalah yang saat ini ya Mas Bagas sama Mbak Irin kan tahu ya, teknologi ini kan selalu naik dan selalu berubah ya. Tadinya yang nggak dipakai jadi dipakai, tadinya yang dipakai nggak dipakai lagi atau digantikan. Nah, kami saat dulu ya, saya flashback 5 tahun yang lalu, sistem ini kan susah untuk online. Susah untuk online sekitar yang saya anggap tahun 2015-an. Biaya online itu kan sangat-sangat mahal. Sedangkan ya kalau tambang itu kan posisinya ada di pelosok. Pelosok itu ya jangankan sinyal handphone, kadang-kadang lampu pun nggak masuk, PLN pun nggak masuk. Nah, jadi kami mengikuti perkembangan zaman untuk mendiagnosis atau masalah-masalah, bukan masalah sih sebetulnya yang kami hadapin itu, kami jadikan tantangan semua, mengubah yang tadinya udah ketinggalan zaman, kita bagusin lagi, kita ikutin dengan teknologi yang ada. Soalnya kalau kami tidak mengikuti teknologi yang ada, ya kami akan ketinggalan. Ya itu diagnosis kami, ya kami selalu ngikutin perkembangan teknologi. Apalagi bersaing dengan perusahaan-perusahaan Ya. lain yang banyak sekali perusahaan di bidang ini. Oke, mungkin langsung aja ya Pak. Bagaimana sih Pak perusahaan Siap ini mengumpulkan informasi atau data yang relevan dalam proses diagnosis yang dilakukan, atau metode apa sih yang sering dilakukan seperti itu? Sebetulnya kalau metode itu kita studi kasus semua. Kita yang ini kan kita konsultan ya. Kita konsultan itu memberikan solusi atas kasus-kasus ya, atas kejadian-kejadian di perusahaan itu. Jadi yang kita ambil itu metode sampling, kita ambil kasusnya, kasus yang ini misalnya terjadi begini, ya solusinya apa? Jadi ya kami mengambil suatu solusi atas kasus tadi, kasus tadi, kami akan kumpulkan. Jadi ya yang kami anggap ini bisa berguna untuk semua perusahaan lain. Jadi kebanyakan kalau sampling itu ininya kami studi kasus semua. Jadi kasus yang ada, ya itu yang kita kupas tuntas isinya dan kami memberikan solusi itu. Dan memang ya kebanyakan kalau saya ya di klien-klien itu kami selalu ditantang itu kami punya case-nya begini loh Pak. Bapak memberikan solusi apa? Nah itulah kalau konsultan IT ya semuanya tadi kasus semua, kasus-kasus yang mesti kami pecahkan, yang kita kasih solusi untuk semua klien kita. Berarti metodenya lebih ke studi case gitu ya? Iya. Itu berarti dalam proses ini berarti melibatkan semua tim ya Pak dalam. Betul. Tim itu kalau di kita kan di kami kan konsultan ini kan ada tim develop. Tim develop itu ya istilahnya kan yang dalam back office lah, kayak teman-temannya di belakang layar itu. Nah, yang tim ada ya tim implement.
Tim implementasi itu yang ada di depan, yang selalu hubungan sama si klien tadi. Jadi semua itu kita, makanya saya bilang tadi, saya nggak menganggap itu karyawan saya, itu adalah tim saya semua. Jadi semuanya itu tim. Kalau ada perkembangan atau ada studi kasus case-case yang kita temukan, itu saya akan kumpulkan semua tim. Bagaimana mensolusikannya, membuat solusi atas kasus tadi. Jadi ya memang tidak bisa jalan masing-masing, semua tim itu mesti bisa. Iya, benar. Walaupun tadi ya basic pendidikannya kan beda-beda semua, tetapi kan di situ sistem yang saya bilang tadi, sistem kami ini kan mulai pengolahan sampai ke ujung ke akuntingnya. Nah di tengah-tengah ini kan banyak kasus-kasus tadi. Nah disitulah kami butuhkan tim yang lain untuk ikut terlibat juga. Mungkin bisa dilanjut lagi ya Pak. Iya boleh. Ini ya. Silakan. Ya. Kalau di perusahaan siap itu apakah melibatkan semua pihak dalam organisasi ikut serta dalam proses Iya, tadi. diagnosis? Iya, tadi ya. semua pasti Semua. ikut. Yang tadi ya kita. Iya. Ya sudah dijelaskan. Kecuali yang memang bukan basic ininya, kecuali ya kita kan punya tim juga yang urusan dapur segala macam kan, nah, itu kan nggak ikut. Yang saya bilang tadi, yang tim develop sama tim implement itu pasti terlibat. Soalnya yang menghadapi sama yang mengolah itu kan beda. Jadi kita butuh sinergi. Yaitu namanya teamwork yang kita lakukan tadi. 10 beda ya. Oke, mungkin langsung aja deh, bagaimana sih respon karyawan gitu kalau misal ada perbedaan antara tim itu, ada nggak sih Pak dalam sebuah Kalau komunikasi perbedaan seperti itu pasti ada perbedaan pemahaman. Ya. Perbedaan pemahaman konsep. Jadi yang yang pernah terjadi dan banyak terjadi pada saat kita studi kasus tadi itu pemahaman konsep si A sama si B. Ya. Ya, A mendiagnosisnya begini, si B mendiagnosisnya begini. Jadi ya semua tim itu kita kumpulkan semua, kemudian saya ambil dan kita buat kesimpulannya. Oh iya. Jadi ya masing-masing kepala kan beda-beda. Masing-masing, apalagi kan kita di IT ini kan di IT itu solusi itu banyak jalan. Jadi banyak caranya untuk memecahkan masalah itu. Jadi semua diagnosa atau semua analisa teman-teman itu tim saya ambil, kita kumpulkan, kita ambil yang mana yang terbaik untuk memecahkan masalah ini. Itu pasti masing-masing itu beda-beda semua. Idenya kan muncul semua itu. Disatukan ya Pak, Iya. semua pikiran-pikiran mereka itu. 13. Oke, mungkin lanjut lagi aja ya Pak. Ya, boleh. Kalau menurut Bapak sendiri itu perusahaan siap ini mengelola komunikasi itu secara internal antar departemen atau divisi ya Pak? Semua. Semua. Iya. Oh, ya. Makanya tadi sebetulnya departemen itu divisi kan di atasnya departemen ya. Iya. Nah, di departemen, divisi, departemen dan bagian-bagian. Nah, itu saya menjalin komunikasi itu vertikal sama horizontal. Semuanya itu ya kita satukan semua. Jadi kalau di kami ini kan konsultan, kita tidak bisa mengambil atau menganalisa itu lewat satu tim aja. Oke. Kita ambil semua tim itu, kita kumpulkan dan kita berikan solusi. Soalnya kan memang pekerjaan kita itu layanan jasa, yang masalahnya itu bukan masalah kita. Masalah itu kan datang kan klien-klien kita, ya kita kumpulkan masalah itu, kita pecahkan sama-sama. Ya, jadi komunikasi itu ya komunikasi semua tim, semua divisi, semua departemen itu jalan. Komunikasi atas bawah sama komunikasi horizontalnya itu mesti jalan semua. Kalau nggak jalan itu, kita nggak akan bisa jalan itu konsultan. Iya, benar. Setelah kita dengar tadi masalah tim, masalah ini, ada nggak sih Pak perusahaan siap ini berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan
untuk karyawannya agar mereka kerjanya itu semakin meningkat. Nah, tadi ya saya bilang tadi ya, yang bermaksud memang kita kasih pelatihan. Ya. Pelatihan ya standar di dalam internal kita itu ada pelatihannya. Ya saya bilang tadi 3 bulan ya di awal. Nah, tapi kalau memang yang lebih spesifik kayak tim develop itu ada kita lakukan pelatihan itu di tempat lain. Atau yang spesifik lagi yang masalah keuangan akuntansi itu kan ada standarnya ya, akuntansi itu ada PSAK bla bla segala macam itu ya, kita ada yang masalah banyak ya kita kasih pelatihan di tempat lain. Kita istilahnya kan kita kasih kesempatan untuk ngikutin training entah itu online entah itu offline. Karena ini kan online bisa, offline juga bisa. Nah, kemudian itu yang bermaksud ya. Kemudian kan ini kan teknologi ini kan selalu dinamis. Nah, pada saat dinamis ya pelatihan kami itu ya kami beli alatnya. Itu kalau itu di dalam jenis alat ya, kami beli alatnya, kami observasi, kemudian kami buat, dan kemudian kalau yang nggak bisa dibeli ya kita ikut pelatihannya. Pelatihannya itu ya pertama memang kita lakukan, kita googling dulu deh. Setelah kita googling dan kita memang butuh ada satu wadah untuk mengikuti pelatihan ya kita akan datang ke sana, kita ikut pelatihan itu, dan itu memang penting buat kami. Soalnya tadi ya kita jasa konsultan untuk IT yang selalu dinamis, nggak ngikutin perkembangan, kita ketinggalan. Dari perusahaan Siap ini sendiri ada nggak sih Pak yang Bapak lihat sebagai area yang memerlukan perbaikan dan apa yang telah dilakukan untuk memperbaikinya? Nah, kalau untuk melakukan perbaikannya itu memang dalam investasi ilmu ya, investasi ilmu tadi, perbaikan yang kita lakukan tadi ya itu kita ikutkan pelatihan seminar atau workshop dan lain-lain yang kita ikutkan semua itu. Melakukan pelatihan gitu ya Pak? Iya. Mungkin kita langsung ke... Saya penasaran Pak, berarti perusahaan Siap ini sistemnya ini perusahaan ngirim staf ahli ke perusahaan situ, apa perusahaan lain datang ke kantor Pak? Enggak, kami yang datang. Perusahaan Iya, datang. tim saya yang datang ke klien. Jadi saat ini tim saya itu lagi ada di Kalimantan. Jadi sistemnya ya kita menjual suatu produk yang namanya sistem sisap tadi, yang kita bawa, yang kita jual ke klien, dan kita memang datang ke kliennya itu. Kita yang datang ke sana, kita yang menjelaskan ini loh bentuknya sistem sisap ini, kita lakukan pelatihan. Nah, pada saat kami melakukan pelatihan tadi kan banyak yang kasus-kasus ya. Semua perusahaan kan beda-beda kasus-kasusnya. Ya saya bilang tadi kami menjadi seperti ini yaitu studi kasus semua. Jadi kasus di tempat A, di tempat B, tempat C itu kita kumpulkan, dan suatu saat pun kasus tempat A ketemu lagi di tempat B. Ya kita bisa langsung kasih solusi. Dan ya itu kita yang datang ya. Oh, iya. Kami yang datang ke klien ya dimanapun itu. Ya, keluar Jawa Pak, Kalimantan itu. Betul. Di kantor Siap ini cuma ada di Jakarta Pak? Ya, workshopnya ada di sini. Ya. Ya saya pernah ngalamin ya, kita naik pesawat 2 jam, kemudian kita naik speed lagi, speedboat itu 1 jam, kemudian kita naik mobil lagi 10 jam. Wow. Sampai ke tempatnya. Yang tempatnya itu pada saat pas kita datang memang blank, sinyal GSM nggak ada. Ini butuh perjuangan Iya. ya Pak? Daerah mana itu Pak, boleh tahu Pak? Di Halmahera. Wow, buat itu yuk. Ternate, ya. Di Kalimantan juga itu kan ada yang pelosok yang memang sinyal handphone itu nggak ada. Ya di kampungnya, tapi pada saat kita udah di dalam lingkungan tambang kan itu kan kita ada satelit ya, pakai pisat semua, jadi handphone nyala lagi. Tapi untuk di lingkup pertambangan aja, kita pulang ke tempat di kampungnya nggak dapat sinyal lagi. Memang ya itu perjuangannya lumayan. Gede import. Mungkin
mungkin pertanyaan-pertanyaan ini tentang perusahaan, tentang sistem mungkin udah selesai sih sebenarnya. Cuma ini pertanyaan terakhir nih untuk kita nih, ujangan-ujangan lah untuk generasi muda, Mahasiswa ya. mahasiswa-mahasiswa, genji apalagi ini apa sih Pak yang harus disiapkan itu untuk nantinya terjun ke dunia kerja mungkin kita ya, yang nggak hanya mikirin apa namanya work life balance itu aduh harus itu gimana sih Pak caranya Pak, apa yang harus disiapkan seperti itu? Sebetulnya ya persiapan yang mesti disiapkan itu pertama itu memang mental, gitu. Mental kadang-kadang kan kita gini loh, belum apa-apa udah ciut nyali, belum apa-apa, saya bisa nggak ya? Oh iya benar Ya. Padahal buat apa kita kuliah ya. kalau kita nggak bisa? Ya segala sesuatu tidak. Kalau kami ya tidak ada yang tidak mungkin. Pasti mungkin semua dan pasti bisa semua. Mungkin saat ini ya kita nggak bisa, next time kita bisa. Makanya saya bilang tadi kalau kami mendiagnos suatu masalah, kita nggak cuma satu kepala. Saya ambil semua tim, kita pecahkan sama-sama. Ya, jadi ujangannya itu satu, ini yang paling penting ya buat saya itu adalah mental. Mental mesti mental fighting. Mental fighting itu ya kita mesti coba dulu, jangan kadang-kadang kan gini ya saya banyak menjumpai juga, saya juga banyak interview juga adik-adik mahasiswa yang barusan lulus. Pada saat di interview, wah saya nggak bisa Pak. Nah itu saya paling pantang mendengar tuh kalau dia ngomong oh tidak bisa. Udah menyerah. Ya. Menyerah duluan sebelum jawaban itu. Wah saya nggak bisa Pak ini Pak, saya nggak bisa nih Pak. Ya. Padahal kalau kami ngasih kesempatan, kamu nggak bisa gimana supaya bisa? Ya itu balik lagi tadi ya satu ke mental ya, mental individual kita mesti punya jiwa fighting. Jangan sampai nanti adik-adik setelah lulus kuliah wisuda udah tuh down ngelihat oh si tamatan ini IPK-nya segini, dia masuk sini, kita langsung ciut nyalinya. Ya. Oh pada saat masukin sama-sama nih, kita ketemu masuk sama-sama, interview sama-sama, kita ketemu sama alumni yang kelas inilah, beda kelas lah. Oh dia nilainya bagus, duduk sama-sama, kita langsung ciut nyalinya, jangan. Itu sih. Ya, itu modal yang paling penting itu satu mental. Mental itu ya banyak yang mesti pede, mesti apa ya itu mesti dilatih. Cukup. Ya silakan kalau ada yang lain nggak apa-apa kita ini aja. Ilmu ini buat teman-teman semua nih yang nonton semua nih, kita dapatkan ilmu-ilmu yang mahal nih sebenarnya dari Pak Gusti nih. Bukan hanya sekedar wawancara tentang perusahaan aja, kita diberi kelas ini sebenarnya kelas baru ini sama Pak Gusti. Jadi mungkin cukup ya. Kita total berapa pertanyaan? 15 pertanyaan. Terima kasih ya Pak udah merepotkan banget ini wawancara datang ke kampus Universitas Negeri Jakarta. Berbagi ilmu gitu ya Pak. Iya, Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Oke, kita sampai di sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.